jamaah sholat Jumat itu melaksanakan sholat ba'diyah Jumat. Cuma beda dengan sholat qobliyah Jumat. Sholat qobliyah Jumat ini ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan. Ustadz, yang benar yang mana? Yang melaksanakan atau yang tidak melaksanakan? Setiap saya ngaji tidak dalam rangka mana yang benar, mana yang salah. Boleh milih sing atik qobliyah Jumat monggo, sing gak atik monggo. Jadi gampang-gampangan Pak. Cuma jangan begini, Ustadz, saya pakai qobliyah Jumat Ustadz, bagus. Cuma saya nggak sholat Jumat. Lah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifina wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dicembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Hikmah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, masih melanjutkan kitabus shalah, kitab yang menjelaskan tentang sholat, babus sholatil jumu'ati, bab yang menjelaskan tentang sholat Jumat. Kita tahu bahwa sholat Jumat itu wajib. Lalu ada yang melaksanakan sholat sunnah sebelum Jum'ah, ada yang melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Jum'ah. Untuk sholat sunnah ba'diyah Jum'ah itu tidak ada ikhtilaf, tidak ada pertentangan. Hampir semua atau mayoritas ulama
menyepakati bahwa ada sholat ba'diyah Jum'ah. Coba saya baca hadisnya, ini hadis ke-15 sholat ba'diyah Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumul jumu'ata, apabila salah seorang di antara kamu sholat Jumat, fal yusolli ba'daha arba'an, maka hendaknya sholat 4 rakaat sesudahnya. Rawahu Muslimun, riwayat Muslim. Nah, ini adalah salah satu dalil sholat ba'diyah Jumat. Yang mana sholat ba'diyah Jumat tadi saya sampaikan, terima kasih, itu tidak ada pertentangan di antara para ulama. Oleh karena itu kalau kita setelah sholat Jumat, hampir semua jamaah sholat Jumat itu melaksanakan sholat ba'diyah Jumat. Cuma beda dengan sholat qobliyah Jumat. Sholat qobliyah Jumat ini ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan. Ustadz, yang benar yang mana? Yang melaksanakan atau yang tidak melaksanakan? Setiap saya ngaji tidak dalam rangka mana yang benar, mana yang salah. Boleh milih, sing atik qobliyah Jumat monggo, sing gak atik monggo. Jadi gampang-gampangan Pak. Cuma jangan begini, Ustadz, saya pakai qobliyah Jumat Ustadz, bagus. Cuma saya nggak sholat Jumat. Lah ini, ya, sholat qobliyah Jumat tapi gak sholat ba'diyah Jumat ini. Berarti mangan sego dipangan iwak etok, segone gak atik nanti. Ya begini. Nah, ini ada beberapa dasar atau dalil bagi yang melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Ya, pertama di kitab ini ditulis hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, dakhala rajulun yaumal jumu'ati, telah masuk siapa seorang laki-laki pada hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu, sedangkan Nabi dalam keadaan berkhutbah. Faqala, maka Nabi bertanya, sholaita, apakah kamu telah sholat? Qala, orang ini menjawab, lah, belum ya Nabi. Qala, Rasulullah menyuruh, kum fasolli rakaataini, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini kemarin sudah kita singgung sedikit. Jadi ada orang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat, artinya di sholat Jumat. Kenapa? Karena Nabi sedang berkhutbah. Setelah masuk langsung duduk. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu sudah sholat? Belum Nabi. Berdirilah, sholatlah dulu. Ini ada ulama yang menyimpulkan bahwa ini adalah sholat tahiyat masjid karena masuk masjid. Tapi ada ulama yang menyimpulkan ini bukan sholat tahiyat masjid. Sholat apa? Sholat qobliyah Jumat. Kenapa? Karena orang ini sudah duduk. Jadi kalau kita masuk masjid lalu duduk, maka sholat tahiyat masjid itu gugur. Karena apa? Perintahnya sholat tahiyat masjid itu begini,
kalau kamu masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Nah, jadi sebelum duduk itu maka dianggap sholat tahiyat masjid. Tapi kalau sudah duduk maka sholat tahiyat masjid ini gugur. Sudah tidak ada kesunahan lagi. Nah, orang ini disuruh berdiri oleh Rasulullah, maka ini dipahami oleh para ulama atau sebagian para ulama bahwa Rasulullah menyuruh untuk melakukan sholat qobliyah Jumat. Ya. Lalu ada hadis lagi riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. An Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sholatin mafrudatin, tidaklah dari sholat wajib itu illa wa baina yadaiha raq'atani, kecuali diikuti oleh sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Jadi sholat wajib apa saja itu diawali, diikuti oleh sholat sunnah sebelumnya. Sholat maghrib umpamanya, ya, itu sebelumnya diikuti oleh apa? Sholat sunnah, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat, ya, termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib. Nah, karena sholat Jumat itu wajib, maka diikuti oleh sholat sunnah sebelumnya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi ada dasar sholat qobliyah Jumat secara umum hadisnya. Ini tidak ada kata-kata Jumat, Pak. Pokoknya sholat wajib, ya. Lalu hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud. An Nafi'in qala, dari Nafi' ia berkata, karena Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar, yutilu sholati qoblal jumu'ati, beliau memanjangkan sholat qobliyah Jumat, wa yusolli ba'daha raq'ataini fi baitihi, kemudian Ibnu Umar ini sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat di rumahnya. Wa yuhadditsu, lalu beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, juga melakukan seperti itu. Jadi Ibnu Umar, ya, ini pernah menyampaikan, atau kalau ia sholat qobliyah Jumat ini agak panjang, jadi memanjangkan sholat qobliyah Jumat. Lalu dia sholat 2 rakaat ba'diyah Jumat, di mana? Di rumahnya. Nah, lalu beliau menceritakan, kenapa saya melakukan seperti itu? Kana yaf'alu dzalika, Rasulullah juga melakukan semacam itu. Jadi yang diketahui, ngapunten, yang diketahui oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat qobliyah Jumatnya dipanjangkan, lalu sholat ba'diyahnya 2 rakaat di rumah. Ini dicontoh oleh Ibnu Umar, ya, karena beliau melakukan itu dan dia menceritakan bahwa Rasulullah juga melakukan itu. Lalu ada hadis lagi riwayat Tirmidzi, wa wiya an Abdullah bin Mas'udin, telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, annahu, bahwasanya Ibnu Mas'ud kana yusolli qoblal jumu'ati arba'an, beliau sholat qobliyah Jumat itu 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan sholat setelah Jumat itu juga 4 rakaat. Nah, khusus Ibnu Mas'ud ini qobliyah Jumatnya 4,
ba'diyahnya juga 4 ya. Saya baca lagi menurut Ibnu Majah atau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Jabirin qala telah dari Jabir ia berkata, Ja'a Sulaikun al-Ghatafaniyu, telah datang Sulaik al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepadanya, Asallaita raka'ataini qabla an taji'a? Sulaik, apakah kamu telah sholat 2 rakaat sebelum datang ke sini tadi? Qala, Sulaik menjawab, la, belum Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, fasholli raka'ataini wa tajawwaz fihima, sholatlah 2 rakaat yang ringan. Jadi ini juga hampir sama dengan riwayat Bukhari Muslim tadi, bahwa Sulaik ini masuk masjid sedangkan Rasulullah dalam keadaan dalam keadaan khutbah. Ditanya Sulaik, kamu sudah sholat tah? Sholat 2 rakaat sebelum masuk ini tadi, sebelum datang tadi? Belum ya Rasulullah. Sholatlah 2 rakaat yang ringan. Ringan itu bisa saja Fatihahnya agak dipercepat. Ngapunten, bukan cepat-cepat ya, dipercepat. Ya, mungkin tidak pakai surat, monggo. Gerakannya tidak terlalu lama. Ini diperingan. Nah, Ustadz, ini kan tidak ada kata-kata sudah duduk atau belum. Berarti ini sholat tahiyat masjid. Begini, sholat apa saja. Sekali lagi, sholat apa saja. Kalau kita masuk masjid lalu sholat 2 rakaat, itu dianggap sholat tahiyat masjid. Contoh, ya, kita masuk ke sini, qomat kurang 2 menit, maka bapak-bapak melakukan sholat qobliyah, qobliyah isya, qobliyah duhur. Ya, qobliyah, niatnya qobliyah itu include atau sudah termasuk sholat tahiyat masjid. Pokoknya mlebu masjid sholat 2 rakaat, sholat apa wae itu sholat tahiyat masjid. Tahiyat itu adalah penghormatan, Pak. Jadi nggak usah ngapunten Pak Kadekan nggak usah begitu, itu bukan penghormatan masjid itu ya. Mari teko kono langsung longgo. Lah apa sampean kok gak sholat tahiyat masjid? Wis hormat tadi ya. Ini ya juga tidak pas ya. Ada hadis lagi yang nggak saya tulis ini ya. Antara azan dan iqomah itu ada sholat. Ya, antara azan dan iqomah itu ada sholat. Jadi ini juga hadis secara umum. Setelah azan Jumatan, sholat, pokoknya sebelum qomat. Setelah azan zuhur, sholat 2 rakaat sebelum qomat. Antara azan dan qomat ada sholat. Ya. Ini terakhir yang saya sampaikan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Sering saya sampaikan kitab sak meter lebih ya, padahal kitab Al-Muhadzab itu hanya satu begini saja, segini. Itu disyarah oleh Imam Nawawi, panjangnya 1 meter lebih. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya mungkin panjang lagi, moco wis blenger, Pak. Ya, ini beliau mengatakan ya di dalam kitab itu far'un, suatu cabang fi sunnatil jumu'ati ba'daha wa qablaha, tentang kesunahan sholat qobliyah dan ba'diyah Jumat. Tusannu qablaha wa ba'daha sholatun, disunnahkan sholat sebelum dan sesudahnya.
wa aqalluha raq'ataini qablaha wa raq'atani ba'daha. Paling sedikit qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Wal akmalu arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Lebih sempurna nek qobliyahnya 4, lalu ba'diyahnya 4. Nek 4 saya berani gini, Pak. Nek 1, 2, 3 saya nggak berani. Ya, ikut ini ya. Wah, kalau 1 berarti ustadznya milih 1, kalau 2 milih 2, kalau 3 milih 3. Ini saya kampanyekan, Pak ya. Saya kampanyekan tanggal 14 Februari ya. Ada pilihan presiden. Saya anjurkan, bahkan saya perintahkan, nanti kalau di TPS, ngapunten Ibu-ibu, pilihlah calon presiden yang masih hidup. Ya, ini perintah saya ini. Siapa Ustadz? Ya mbo, pokoknya sing COE pokoknya sampean pilih salah siji ngono. Ya, jadi pilihlah calon presiden yang masih hidup. Siapa saja, saya punya pilihan tapi tidak saya beritahukan. Bapak Ibu punya pilihan masing-masing. Ya, nggak usah adik ngelek-ngelek pilihan orang lain. Nah ini, jadi tadi kalau bisa kita sholat qobliyah dan ba'diyah Jumat itu minimal 2 rakaat, yang lebih sempurna 4 rakaat. Ya, ada pertanyaan mungkin tentang sholat qobliyah ba'diyah. Sing melakukan monggo, sing gak melakukan juga ndak masalah. Ya, kalau ndak ada saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-12 ini sama dengan hadis yang ke-13. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil jumu'ati, adalah beliau membaca Al-Quran pada sholat Jumat. Apa? Surat Al-Jumu'ati wal munafiqina, surat Jumu'ah dan surat Munafiqun. Saya baca yang ke-13. Walahu anin Nu'man ibni Bashir, dari Muslim, diriwayatkan Muslim juga dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, kana yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ati, beliau membaca surat di sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, juga di sholat Jum'ah, sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, jadi ini jarang dilakukan oleh khotib-khotib, Pak. Kemarin sudah kami sampaikan, pendeknya khutbah, panjangnya sholat itu merupakan pemahaman orang itu dalam agama. Jadi khutbahnya nggak usah panjang-panjang. Ngapunten, saya di mana-mana kalau khutbah Jumat pendek. Kenapa Ustadz kok pendek? Ilmu didik. Ya, soalnya ilmu didik gak usah duwowo. Kedawan Pak Kadeta itu loh. Nek ana Jumatan gak tahu ngrungokno akeh turune, ya. Supaya gak akeh turu masjid itu doa Jumatane khutbah gak dawa-dawa. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kalau Jumat biasanya baca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Wah, angel Pak itu, Pak. Tapi sajane pendek, Pak. Mek sulas itu ya, sulas ayat. Jumu'ah itu, Munafiqun sulas ayat. Jumat itu apa awalnya? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu surat Jumu'ah ya. Nih surat Munafiqun itu idza ja'akal munafiquna
Idza jal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Itu awalnya surat Munafiqun. Ini 11 ayat. Atau nek gak hafal ya sabihis sama halataka ya. Sabihis itu 19 ayat. Halataka 26 ayat ya. Jadi yang biasa itu dibaca sabihis sama halataka. Surat Jumu'ah itu meskipun 11 tapi panjang, Pak. Munafikun juga gitu, 11 tapi panjang. Karena surat ayat-ayatnya juga panjang. Dan yang familiar ya sabihis sama hal ataka itu, ya. Jadi kalau di surat hal ataka ini ada musoitirin ya umpamanya ya, dibaca shot atau sin. Kan biasanya ada tulisannya musoitirin ada sinnya. Gampangnya begini, Pak. Ya sutu umpamane ya, atau musoitirun, pokoknya juz 8 ke bawah. Juz 8 ke bawah ini ono shot terus ada atasnya sin, itu dibaca sin. Juz 8 ke bawah. Juz 27 musoitiun itu boleh dibaca sin, boleh dibaca shot. Kalau yang di juz 30 itu dibaca shot. Ya, jadi dibaca shot itu juz 30 atau surat hal ataka ini ya. Jadi umpamanya kita ngimami, upayakan. Kadang-kadang sering saya sampaikan khutbahne duwawa terus sholatnya pendek. Kadang-kadang itu kuliah sama kulhu ya, atau idaja'ah sama kuliah umpamanya ya. Apa nggak boleh Ustadz? Boleh ya, cuma nggak sesuai dengan pakem ya. Pakemnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau ini sabihi sama halataka itu saya pikir nggak terlalu panjang ya, karena ini Jumatan. Saya itu pernah di Gresik, di desa saya umumkan, Bapak-bapak, insya Allah nanti rakaat pertama ada sujud tilawah. Ya, saya ulangi lagi, insya Allah ada sujud tilawah. Idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, terus sujud. Ngono ku mari selesai sholat rasane alasan. Opo? Pak Anas itu aliran baru. Ya, aliran baru nopo ya. Nah, karena belum pernah dipraktekkan ya. Ngapunten wong NU itu nek maca Quran kan pas ada begitu la yasjudun atau wasjud waqtarib, subhanallah, alhamdulillah, itu tok ya diwaca pokoknya ya. Apakah boleh? Boleh. Itu menurut Imam Syafi'i. Kita kalau membaca Al-Quran melewati ayat sajadah itu boleh, atau memadai dengan sujud tilawah, yaitu membaca baqiyatus sholihat 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, terakhir la haula wa la quwata illa billahil azim. Ini memenuhi. Lah itu dipakai pegangan. Sesekali ngapunten Bapak-bapak, kalau kita baca Quran melewati surat sajadah, upayakan kita sujud. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umpamanya ya, wasjud waqtarib. Ya. Bagaimana cara sujudnya? Nek gak iso wasit blosol ngono wae wis. Ya, maca apa? Sampeyan iso maca apa? Gak iso Ustaz. Subhanallah bila bihamdi. Monggo. Ya, bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakal khaliqin. Apal Ustaz, yes, cak apale tok gak apa-apa ya.
Sing pas begini Pak, para ulama mengajarkan kita umpamanya bacanya pakai ini apa tuh? Apa ini ya, longgo silo ya. Tapi nanti menghadapnya kemana? Ke kiblat. Jangan menghadap seperti saya ini kan nggak ke kiblat. Langsung nawaitu sajadata tilawah sunnah Allahu Akbar. Pakai takbiratul ihram, terus takbir Allahu Akbar, takbir intikal, sujud. Ya, sajadah wajhil ladzi dan seterusnya. Lalu duduk pakai duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Terus biqadri tumaknina, ya, selama tumaknina, lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini itu yang diajarkan para ulama. Kalau itu lebih sempurna atau berdiri monggo, tapi kan jarang Pak. Kalau kita itu baca Quran kan berdiri kan jarang, ya. Jadi duduk, ya. Nah sujud tilawah itu syaratnya sama dengan sujud sholat. Contoh umpamanya ngapunten, saya ini atau ada orang yang hafal Al-Quran atau baca tadi ya, idza zaman syaqat itu ya, lalu wa idza qul alaihi sujud Pak. Padahal dia tidak punya wudu, tidak boleh, ya, karena tadi hafalan kan baca Quran tidak pakai wudu kan bisa saja, ya. Seperti Pak Kadeta itu kalau menghafalkan Quran tidak pakai wudu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Quran itu tidak hafal, tidak wudu. Nah, pas melewati ayat sajadah itu dia nggak punya wudu, nggak boleh sujud karena dia berhadas. Atau sujud menghadap kemana selain kiblat juga nggak boleh. Atau waktu itu saya punya wudu, ya, saya menghadap ke kiblat, katoan dek sakmene Pak, kayak bal-balan ini juga nggak boleh karena tidak menutup aurat. Seperti ibu-ibu umpamanya tidak nutup aurat meskipun punya wudu, menghadap ke kiblat, ini sujud tilawah tidak boleh, ya, termasuk sujud syukur, ya, apalagi sujud sahwi, karena sujud sahwi itu adanya di dalam sholat. Sujud syukur itu sama, menghadap kiblat, terus punya wudu, terus menutup aurat, ya. Ada pertanyaan sing biasa khotib ini apa ini ya. Tapi ya tadi itu, ini malah kalau Yai dari Bumbu Aceh itu siapa? Yai Fawaid ya kalau nggak salah ya, sing sepuh itu Pak. Yai Fawaid itu begini, nek gak apal sabihi sampai hal ataka, gak usah khutbah. Begitu kan Pak ya. Jadi beliau sering mengapanyakan, nek gak apal sabihi sampai hal ataka, gak usah khutbah, percuma. Jadi percuma itu wong iso de khutbah tok gak iso ngapal Quran umpamane ndek wae gak iso gitu loh. Ya. Jadi kita upayakan ya, Sabiqi 19, Al-Ataka 26 tapi pendek-pendek. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Arqamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Zaid bin Arqam, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, Sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Aida, Nabi sholat Id, thumma rakhasa fil jumu'ati, kemudian beliau memberi keringanan pada hari Jumat atau sholat Jumat. Thumma qala, kemudian ia berkata, man syaa ayyusolliya falyusolli, barang siapa yang ingin sholat maka sholatlah. Nah, ini begini, pas waktu Idul Adha sama Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat. Nah inilah ya, hadis ini mengatakan nek wis sholat Id ya, ini diperbolehkan tidak sholat Jumat.
Yang melakukan sholat Jumat juga diperbolehkan. Secara umum pengertiannya begini. Ya, sekali lagi, secara umum pengertiannya hadis ini adalah pas Id hari Jumat, nek wis sholat Id diperkenankan tidak sholat Jumat, ya, atau boleh sholat Jumat secara umum. Cuma ada beberapa pendapat ulama. Begini, yang pertama, bagi takmir masjid ini tetap diwajibkan untuk memfasilitasi jamaah untuk sholat Jumat. Jadi banyak masjid An-Nur pas sholat Idnya atau Idul Adha umumnya ya, kan nyembelih sik kemarin Pak, hari Jumat. Ini Jumatan bagaimana? Wes Jumatan ini pai, do WA ditipu. Jumat pai, tempel masjid Anu tidak mengadakan sholat Jumat loh. Ini enggak pas. Jadi takmir masjid tetap memfasilitasi. Sing sholat Jumat monggo, sing gak sholat Jumat monggo. Itu yang pertama. Yang kedua, ini difahami. Sekali difahami oleh sebagian ulama, kenapa Rasulullah memberikan rukhsah? Karena saat itu antara rumah jamaah sama masjid itu jauh Pak. Kene bungo AC umpamane. Masjid itu dulu nggak sedekat-dekat begini Pak, makanya satu koya. Ya, dulu satu kota yang ada masjid jami itu hanya Gresik, Sidoarjo, ya, ndak ada Sukodono, ndak ada. Setelah itu ada Sukodono. Jadi satu kota dulu, Madinah. Ya, satu Madinah pertama itu. Setelah itu satu koya. Koya itu bisa difahami wilayah jadinya. Ini wilayah suku Asri, ono sing Ketapang, jadi bisa begitu. Dulu jauh. Makanya nek mari sholat Id, balik mana ini kosong. Nang masjid itu Pak. Makanya diberi keringanan. Nah, ada sebagian ulama khususnya mazhab Syafi'i, orang yang saat ini Pak ya, saat ini orang yang sudah sholat Id itu juga masih diwajibkan sholat Jumat. Kenapa? Karena dekatnya itu Pak. Ya, mosok nanti sini sama masjid An-Nur situ apa maneh sing nduk gone tahap 2 sana. Ya, ono khotbah kene kok ando omah wae. Apa sampean gak sholat? Oh, aku sholat Id kok. Lah kok gak sholat Jumat? Oh, no hadise. Nah, begitu. Ya, difahami oleh sebagian ulama tetap wajib sholat Jumat karena apa? Sekarang ini sudah dekat dengan masjid. Zaman Rasulullah, mari sholat Id pulang jam 8 itu melaku 3 jam. Saya itu pernah KKN Pak di desa Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtoyudo, ya, gunung-gunung itu. Jumatan saya berangkat jam 9. Jumatan itu jauh, satu desa padahal itu jauh sekali. Jam 9 sampai sana, pulang 2:30 sampai kos-kosan gampangannya begitu 2:30. Lah itu deh, gitu umpamanya karena kendala begitu. Nek wis sholat Id gak sholat Jumat itu ada rukhsah. Itu jadi tidak bisa serta-merta ini hadis ini dipahami secara begini. Tidak apa-apa, ini secara umum ya rukhsah itu. Tapi kalau dekat ini masih ada kewajiban untuk sholat. Nah, berarti gak ngikuti hadis ini Ustadz ya. Ya ngapunten lah ya. Pemahaman kita itu jauh berbeda dengan pemahaman para ulama. Kita hanya kenal hadis satu, para ulama kenal banyak hadis. Makanya beliau bisa menyimpulkan itu. Ya, ada pertanyaan mungkin? Ya, enggak. Ya. Ya.
mengungkap kenyataan yang selama ini kita terkadang pada kata-kata sholat itu jamaah Jumat. Nah, panitia itu kan belum selesai. Apakah ada pengajuan orang-orang yang punya orang yang menjaga atau panitia sehingga nggak sampai kosong itu? Ya. Ini pertanyaannya, sholat id dikerjakan, sholat Jumat kok enggak? Padahal sholat Jumat itu wajib. Salah satu kenapa saat itu koyok-koyoke, ngapunten, koyok-koyoke lebih penting sholat id daripada sholat Jumat. Saat itu ya dalam hadis ini. Karena saat itu dibutuhkan syiar. Ya, syiarnya dibutuhkan. Jadi datang laki-laki, perempuan. Datang semuanya, sampai-sampai yang haid ya itu juga disuruh datang, tapi tidak masuk masjid, ya itu syiar. Nah, oleh karena itu karena sudah syiarnya mendapatkan, nah kalau disuruh untuk kembali lagi sangat-sangat riskan, maka diberi keringanan, ya. Nah, berarti nanti sudah gak pakai sholat duhur, wajib sholat duhur, Pak. Jadi nggak sholat Jumat ini, tapi tetap wajib sholat duhur. Berarti sholat duhur nanti diganti sholat id tadi, bukan, tetap sholat duhur yang tidak sholat Jumat tadi. Yang kedua, kalau panitia penyembelihan belum selesai, maka nggak perlu sholat Jumat, umpamanya, karena suruh nunggu. Sama dengan begini, Pak, sama dengan begini. Di suku asri atau di masjid lain yang di jalan-jalan itu ya, itu kan banyak sepeda, ya. Nah, sepeda ini gak dijaga, amut, Pak. Sholat Jumat, saya pernah di Darussalam, khutbah di Darussalam, ngimami rakaat pertama, itu saya dengar, berarti saya waktu itu nggak ada, Pak, nggak khusyuk ya. Ya, ngimami. Jadi sabihis mau bika gitu ya. Wong, wantar, Pak. Ya, saya dengar gitu loh. Ngono kemarin salat Jumatan ono sing ilang, GLP. Itu hilang. Ya, berarti ono sing jogo gak Jumatan oleh. Nah, ini yang salah itu. Sing jogo itu tidak harus laki-laki, perempuan itu bisa. Saiki di Darussalam itu sing jogo wedok. Ya, dijaga ibu-ibu gitu loh. Jadi tetap wajib, tidak ada rukhsah untuk nganui apa itu apa hewan tadi, kecuali kalau perjalanan sakit itu ada rukhsah tidak sholat Jumat ya. Jadi ini karena bukan ranah rukhsah maka tetap wajib. Nah, caranya bagaimana? Ya kok menunggu ibu-ibu kawannya celurit ya. Di TV tadi itu ada ibu ya carok sama podo wedok ya, untung ya gak podo kenek gitu ya. Saya lihat di TV itu. Nah, jadi semacam gitu ya. Bang, yang lain. Ya, enggak. Ya, sholat itu sunnah. Sunnah. Sholat itu sunnah. Ya. Yang fardu itu ya Jumatan itu. Termasuk yang fardu itu sholat jenazah. Itu fardu. Cuma fardu kifayah. Jadi ini wis ono sing sholat jenazah, iku wis gak dosa. Ya, sholat Idain, Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah. Sholat istisqa itu sunnah. Makanya sering saya sampaikan di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, ada sholat sunnah yang boleh dilakukan secara berjamaah. Boleh dan sunnah itu beda. Sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah sunnah, mendapat keutamaan. Sholat id itu dilakukan secara berjamaah, itu dapat kesunahan. Nih sholat dewe bagaimana? Boleh. Waktu itu kita bikin konten waktu itu ya. Ya caranya sholat id sendirian. Kenapa kok sendirian? Gak wani nang masjid. Apa doko nono begal? Enggak. Ono covid ya. Waktu itu kan covid, Pak. Gak wani sholat berjamaah. Ya, kita bikin sholat id sendiri-sendiri. Ya.
Jadi umpamanya ate khutbah, sebagian ulama mengatakan ate khutbah, gak ate khutbah tetap sah. Ini sholat Jumat wajib pakai khutbah. Makanya kalau sholat Id itu masih dikasih rukhsah untuk duduk bila khotib nggak berdiri ya masih ada rukhsah. Kalau sholat Jumat mampu berdiri wajib berdiri ya. Kalau mampu wajib dari sunnah. Loh, yang mengatakan wajib fardu niatnya fardu ya salah Pak ya. Sunnatal lillahi ta'ala. Ada lagi mungkin ya. Ya. Iya. Itu ada teman saya di Ikhlas. Ya, dulu Ikhlas terus Mas, saya ini tiap Jumat gak bisa Jumatan. Karena jaga mesin tiap Jumat. Bukan hanya sesekali, tiap Jumat. Ini opo carane? Sampeyan metu wae. Duh, kok metu? Ya, aku mangan opo? Nah, sampeyan biasa mangan opo lho? Mangan sego. Iya, mangan sego wae. Aja mangan opo-opo, mangan kembang. Ya, metu semangan kembang. Akhirnya keluar dari Ikhlas. Dodolan HP. Alhamdulillah. Ya. Cara-caranya itu waktu dulu ya, kalau sekarang mungkin agak menurun mungkin ya. Jualan HP second. Ternyata sebulan dapat 13 juta, Pak. Second. Tukune 200 dodole 700. Second itu gitu loh. Nek yang baru paling pol bahati niku 50.000. Ya. Nah itu. Jadi ini apa saiki? Alhamdulillah wis gak Ikhlas gak apa-apa wis. Nah gitu loh. Nah, termasuk itu nanti kalau sesekali itu masih enggak apa-apa. Ya, contoh umpamanya kemarin saya bikin konten juga satpam. Satpam itu kan nunggu Pak ya. Nah nanti kayak Jumatan bagaimana? Nah kalau saya tinggal ini ada sesuatu yang mudaratnya lebih tinggi, maka satpam tetap boleh untuk apa? Jaga. Toh itu tidak tiap Jumat bergiliran, ya. Tapi tetap sholat apa? Duhur. Disarankan sholat duhurnya itu berjamaah. Ya, disarankan sholat duhurnya berjamaah. Ini bisa kita lihat di kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau Jumatan ya itu sholat duhur disarankan berjamaah. Ini tinggal 1-2 menit ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.